Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Adila Salsabila dari kelas 11 MIPA 6. Kali ini saya akan membahas tentang pendidikan di Indonesia. Apa yang salah dengan itu? Emang apa yang salah dengan pendidikan Indonesia? Perasaan gue sekolah dari TK sampai SMA fine-fine aja tuh. Nah, menurut saya pendidikan di Indonesia itu nggak ada yang salah. Hanya saja banyak hal yang perlu diperhatikan dan banyak banget hal yang harus diperbaiki. Contohnya, simple aja deh, sistem penilaian di Indonesia. Sistem penilaian di Indonesia kan masih pakai pilihan ganda kan. Jadi siswa itu lebih diarahkan untuk berpikir secara simple dan fix. Misal, 1+1, 2. Apa faktor yang menyebabkan Jepang dibom? Oh, politik misalnya. Tapi siswa itu nggak di enhance, nggak di encourage untuk menjelaskan jawaban tersebut. Oh, kenapa kok 1+1 itu sama dengan 2? Kenapa kok salah satu faktor yang menyebabkan kenapa Jepang dibom itu adalah politik? Nah, siswa itu nggak diberikan kesempatan untuk menjelaskan itu. Jadi siswa itu cuma tahu, oh ya pokoknya 1+1 itu ya 2. Ya pokoknya Jepang itu dibom ya gara-gara politik. Terus ditanya, kenapa kok politik? Kurang tahu ya, yang saya pelajari di buku politik. Misalnya sin tambah cos misalnya adalah 1. Nah, ketika kita ditanya, oh dari mana dapetnya sin plus cos adalah 1? Gak tahu ya, saya dapetnya itu dari buku. Nah, itu adalah jawaban sebagian besar siswa Indonesia. Kenapa? Karena mereka belum terlalu belum terlalu dipoles pikirannya untuk mencari tahu dari mana sih kok bisa dapat sin plus cos itu adalah 1, konsepnya dapat dari mana. Nah, ini dia nih, konsep. Siswa Indonesia itu sangat amat kurang dalam pemahaman konsep. Kok tahu dari mana sin plus cos sama dengan 1? Ya dari buku, pokoknya gitu aja, rumusnya gitu. Lagi yang sistem pendidikan Indonesia itu perlu banget diperbaiki, yaitu encouragement untuk bertanya. Indonesia itu kan cenderung diam, cenderung kayak sungkan untuk bertanya. Kedoknya apa? Oh, kedoknya kan saya lagi mendengarkan penjelasan guru. Memang ada perbedaan konsep atau cara pendidikannya ala orang barat dan ala orang timur. Kalau orang barat, mereka mendirinya dengan, kalau kamu nggak tahu, tanya. Kalau kamu merasa ragu dengan apa yang diajarkan, kamu harus tanya. Dan jadi mereka tuh selalu aktif gitu, selalu aktif untuk bertanya. Sir, kenapa kok 1+1 itu sama dengan 2? Kalau menurut saya 1+1 itu sama dengan 11, Pak. Nah, jadi mereka ada kayak keberanian, ada encourage untuk bertanya, untuk menggali lebih dalam. Sedangkan kalau di timur, pendidikan di timur itu lebih kayak, kamu duduk dan dengarkan ya, sit and listen. Dan jangan interrupt saya, jangan interrupt pelajaran saya. Kalau kamu ada pertanyaan, sampaikan nanti di akhir pelajaran, kayak gitu. Dan itu bakal kayak menciptakan suatu kungkungan bagi siswa kayak, berarti gue gak boleh nanya dong. Iya deh, gue harus menghormati guru ini, gue nggak boleh nge-interrupt. Kalau gue interrupt, nanti gue dicap anak bandel. Yaudah deh, gue diem aja. Akhirnya siswa-siswa di timur itu kebanyakan diem aja. Dan maksudnya bukan nggak semua negara-negara timur menerapkan kayak gitu. Mainly di Indonesia itu kayak gitu, masih masih tradisional banget lah, bahwa siswa itu kerjaannya adalah duduk diam mendengarkan, sedangkan guru itu kerjanya adalah menjelaskan. Padahal sebenarnya bukan itu esensi dari pendidikan. Itu adalah mengasah skill murid itu, bagaimana supaya si murid ini siap untuk menghadapi dunia luar, dunia di mana dia harus mandiri. Nah, gimana caranya biar dia mandiri? Ya kan dia harus speak up, dia harus punya keberanian, dia harus punya kepercayaan diri, dia harus mampu menyuarakan ide-ide pikiran-pikirannya. Kalau dia selamanya dikungkung dengan kamu duduk diam dengarkan, ya gimana kita generasi muda mau speak up kalau kita udah dicap kamu nggak boleh speak up ya, kamu udah duduk aja dengerin aja gitu. Ini ada aspek lain yang ikut terpengaruhi karena sifat bangsa Indonesia atau ya generasi muda Indonesia yang agak takut-takut sungkan gitu, itu adalah inovasi. Nah, kenapa kok kita tuh sering banget denger dari kayak Jepang, China, Korea, itu wah banyak banget inovasinya. Ada kayak robot terbang lah, ikan terbang, gajah terbang, segala macam. Oh, itu macam-macam lah inovasinya. Dengan Indonesia apa inovasinya? Kita paling tempe yang bisa bertahan sebulan kayak gitu kan. Itu sesuatu yang diulang-ulang terus kan. Maksudnya itu sesuatu yang biasa gitu loh. Maksudnya tidak membawa suatu impact yang benar-benar besar, sesuatu kemajuan teknologi atau sesuatu kemajuan peradaban yang benar-benar signifikan. Bandingkan dengan negara-negara barat, negara-negara Eropa, itu kan mereka menciptakan sesuatu yang baru. For example, mereka menciptakan penicillin, antibiotik yang itu safe
thousands, like jutaan nyawa itu terselamatkan karena dengan penemuan penicillin itu. Itu kenapa? Karena orang barat itu terpicu pikirannya untuk kenapa mereka selalu tanya kenapa kok ada penyakit ini, kenapa kok kita bisa terjangkit wabah pes, apa yang bisa saya lakukan untuk meriset, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu meringankan penderitaan dari keluarga itu yang keluarganya itu mengalami wabah penyakit itu gitu. Jadi mereka selalu tertantang untuk terus bertanya apa yang bisa saya lakukan, apa ya gitu. Dan itu kebudayaan orang barat itu sedikit banyak ditiru oleh kebudayaan orang Jepang, orang Korea, orang China, orang Taiwan, dan mereka itu mengencourage kalau mengikuti budaya timur terus yang sit and listen, kita nggak bakal bisa berubah nih. Jadinya orang Jepang, China dan segala macam itu kita harus berubah, kita harus aktif, kita harus kayak active learning. Jadi siswa kita itu harus benar-benar dipush otaknya supaya mereka itu berada di level yang sama dengan para peneliti-peneliti itu. Jadi itulah yang mereka lakukan, bukan seperti Indonesia yang terlalu tradisional, yang terlalu konservatif. Jadi akhirnya mematikan ide-ide anak muda Indonesia. Okay, maybe that's all that I can say today. Karena actually this is a very controversial discussion dan sebenarnya ini pengen banget saya suarakan, tapi kayak ya udahlah karena I'm just a kid though. Oke, jadi sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat kata yang kurang berkenan, kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.